Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya membuat sebuah klon game Flappy Bird. Ini adalah tugas kuliah saya. Saya membuatnya ya di Unity. Ini saya perlihatkan dulu hasilnya. Ini dalam bentuk landscape ya. Hmm, Loading sebentar. Nah, jadi di sini ada nama gamenya. Ini karakter saya. Ini saya gunakan karakter ayam, bukan burung ya. Biasanya burung. Dan kepalanya saya ganti dengan kepala saya. Sini ada tombol play-nya, ada ground-nya juga, dan ada background-nya juga. Sini ada pipa yang ngeklon sendiri, ada poin juga. Di sini kita akan melihat animasi saat mati ya. Nah, di sini ada skornya, skor yang sekarang itu 10, dan ada juga base skornya yang sudah saya mainkan sebelumnya yaitu 22 ya. Dan di sini ada juga untuk game overnya. Nah, langsung saja kita melihat apa saja isi dari yang sudah saya buat. Nah, di sini ada cukup banyak ya hierarki, dan di dalam hierarki pun ada isinya lagi. Yang pertama ya ini adalah background. Oh, tidak, kita mulai dari eh, apa saja aset yang ada di dalam sini ya. Nah, di sini ada beberapa aset ya. Ini saya dapatkan dari seseorang di YouTube. Ada background, ada frame, game over, get ready, ground, logo, pipe, play. Dan padboard nih untuk instruksi lah intinya. Dan ini enggak saya pakai. Sini juga ada pipe. Nantilah kita jelasan yang ini ya. Dan ini adalah total script yang ada di dalam game saya. Ada sekitar 9 ya. Ini saya juga memakai musik. Misal seperti tab-nya, saat di tab akan ada bunyinya. Dan saat burungnya terbang juga akan ada bunyinya. Ada pas hit score-nya juga ada. Ini juga font-nya juga ada ya, lengkap. Nah, kita lihat satu-satu di sini. Pertama ada background ya. Jadi harus dipasang sprite renderer dan masukin backgroundnya ke sprite ini. Dan ini juga ya. Ini material. Nah ini script bukan script hierarki isi hierarki inspektor layar saya. Ada sprite renderer, circle collider, rigid body, dan ini untuk menghubung scriptnya ya. Ini juga ada masukan untuk player input. Ini juga ada sistem jump force-nya. Jadi kalau seberapa kuat kita loncat dan ini animasi kita berputar ya. Dan ini kecepatan ya. Nah, di sini selanjutnya di hierarki kedua ada kanvas. Nah, kanvas ini terdiri dari beberapa yaitu ada logo, play button, score, get ready panel, game over, dan di dalam game over panel ada game over lagi dan ada game over pop up. Di game over pop up ini ada score, score count, base score count. Isinya cukup banyak ya dan sangat kompleks. Ini hanya untuk sebuah game yang simple saja isinya luar biasa kompleks. Dari logo dulu, kita masukin my UI-nya, masukin logonya, terus di play button juga dimasukin, dan ditambahkan add component button ya.
biar pas dipencet itu bisa dijalankan. Ini juga bagian skor. Ya, untuk skornya saya tambahkan font ini, font yang di sini, saya masukin di sini agar kelihatan seperti font-font pada seperti game pada umumnya. Selanjutnya ada get ready panel ya sama saja seperti yang tadi. Masukkan aset-asetnya ke dalam sini. Ini untuk saat kalau kita kalah akan muncul game over gitu. Ini kan over pop up ini terdiri dari skor-skor count ini ya. Jadi skor count ini untuk menghitung skornya. Coba skor count ini untuk melihat skornya yang paling tinggi berapa. Nah ini adalah script utamanya. Jadi intinya ini seperti otaknya di balik semua game ini. Ada juga pipa spawner. Ini agar set pipanya untuk muncul terus gitu ya. Jadi disambungkan dengan script di sini. Dan yang terakhir ada audio manager. Ini untuk setting audio, tambahkan audio. Ini pun bahkan ada codingannya. Nah, kita lihat saja preview untuk kodenya. Nah, bisa kita lihat di sini. Inilah beberapa kodenya. Ada yang panjang dan ada yang sangat pendek. Ini bisa kalian lihat sendiri. Di bahasa C Sharp itu lumayan ribet ya. Lumayan ribet banget. Beda dengan Python. Python dia sangat simple. Contohnya aja untuk nentuin kelas aja harus diketik gini dulu. Sintaksnya repot. Ini kode untuk kanvas controller ya. Bisa lihat penjelasannya sedikit di sini. Nah, ini nanti saja dulu. Nah, game state-nya juga untuk nentuin ya, game overnya, playingnya, gitu disambungin semua gitu. Terus ini untuk tanah ya. Ada tanahnya butuh kode juga agar nanti saat 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 di play tanahnya itu ngelooping sendiri, bukan hanya lewat saja gitu. Ini kontrol pipa ya, codingannya nggak bisa panjang. Ini untuk spawn pipanya, ini lumayan panjang, bisa dilihat sendiri di sini. Ini kontrol untuk player kita. Kodenya, jadi kalau player kita mau ngapain di sini juga harus dikodein. Nah, ini adalah kode untuk skor zona, zona skor. Nah, kita lihat lagi di yang paling otak dari semua ini seperti yang ini. Nah, jadi setiap setiap kode di sini pasti dihubungkan ke game manager. Bisa lihat di sini. Ini ada play button, ini untuk reset game, ini untuk start game, ini untuk add score, dan untuk penambahan audio add score-nya, ini kode untuk game over, ini untuk best score. Nah, ini untuk guncangan ya. Jadi setiap kita ya, kalah atau ya kalah, jadi kameranya akan berguncang. Ya mungkin itu saja sih codingannya. Emang lumayan ribet. Ya, mungkin itu saja preview dari saya.
Kalau ingin tahu lebih detail, silahkan komen di bawah ya.